Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Sepang Tes part pertama. Kali ini kita main part-partan karena panjang Kak. Kita akan bahas satu persatu sebenarnya ridernya kalau bisa. Untuk part pertama ini gue hanya akan membahas 2 pabrikan karena di 3 pabrikan terakhir itu ada beberapa yang absen sehingga dia punya interview ada yang nggak ada. Sementara untuk 2 pabrikan pertama itu dengan perintilan-perintilan plus lengkap kayaknya mereka punya rider, punya interview. Jadi ya gue nggak tahu ini akan berapa panjang tapi ya udahlah, lu denger aja lah ya. Yang menjadi keluhan pertama sebenarnya secara umum di Sepang Tes kemarin itu adalah perkara ban. Seperti yang kalian tahu, ban Michelin itu sudah berlaku cuma ada 2 kompon, baik ban depan maupun ban belakang. Nah, masalahnya adalah mungkin Michelin punya alokasi itu sama setiap kompon. Untuk para rider ketika tes itu ban medium ya mungkin sering dipakai tapi nggak keseringan banget karena kan itu cuma untuk simulasi balapan panjang ya kan. Sementara untuk ban soft itu mereka sangat perlu karena mereka memerlukan acuan kalau lagi ngetes aero pakai time attack itu kira-kira berapa dia punya cetakan lap, itu penting. Nah, ban softnya itu terbatas. Sementara ban medium ini ya mulai dari tahun lalu kayaknya ya masalah aja ban medium itu. Jadi katanya hampir semua rider itu mengeluhkan alokasi ban ini karena menurut mereka ban soft yang dikasih sama Michelin itu emang segitu toh. Jadi mau nggak mau mereka pakai ban medium di saat yang sama ban medium itu nggak terlalu enak buat mereka di Sepang. Kecuali untuk Maverick Viñales, Papa Nina adalah satu-satunya orang yang oke-oke aja sama ban medium. Jadi dia bilang saya sih oke-oke aja sama ban medium meskipun ya memang nggak bisa secepat ban soft tapi menurut saya bannya sih fantastis. Jadi ditanya dia apa ada faktor gimana gitu sampai lu berpikir ini ban oke-oke aja ketika para rider lain itu komplain soal alokasi ban terutama karena ban mediumnya nggak enak dipakai. Jadi dia bilang ya mungkin karena selama libur musim dingin saya itu disuruh sama Lorenzo coach baru saya itu untuk bawa motor di kondisi trek yang amburadul. Jadi gue ingat kalau kalian dengar podcast Sepang Checkdown, itu Pit Bioner kan bilang, saya itu sampai harus mengingatkan Maverick Viñales, dia itu seorang kepala keluarga, dia itu seorang ayah yang perlu menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga. Ya ternyata gara-gara itu si Jorge Lorenzo nongkrongin dia dari pagi sampai malam, disuruh dia bawa motor di kondisi trek yang amburadul. Jadi dia bilang, setelah hampir seluruh musim dingin saya habiskan dengan kondisi trek yang nggak terlalu bagus, saya tiba di Sepang dengan trek yang mulus bin halus dengan ban medium yang slick seperti ini. Oh, itu fantastis menurut saya. So far belum ada tanggapan Michelin soal ban ini, terutama karena para rider yang crash kemarin juga nggak ada yang nyalahin ban sih. Jadi nggak ada drama antara Michelin dengan pabrikan, terutama karena ini adalah tahun terakhirnya Michelin di MotoGP. So kita bahaslah mulai dari pabrikan terbapuk as usual, Yamaha. Ini adalah pabrikan konsesi satu-satunya tahun ini yang sebenarnya sudah mendapat keuntungan untuk ngetrek lebih duluan dari para rider di pabrikan non konsesi. Jadi mereka udah duluan ngetrek di Sepang Checkdown kemarin. Para rider yang non rookie itu sudah mulai dari hari kedua, hari ketiga Sepang Checkdown ditambah dengan 3 hari di Sepang Tes. Tetapi jeng-jeng muncullah masalah. Seperti yang kalian tahu, tahun ini adalah tahun pertama Yamaha hijrah ke mesin V4. Selama Sepang Checkdown nggak ada masalah, meskipun ya di hari terakhir Hondanya Alex Espargaro yang lebih unggul daripada Quartararo. Tetapi menurut Quartararo yang nggak apa-apa lah. Yang penting adalah kita tahu posisi kita nanti ketika di Sepang Tes. Nah, masalahnya adalah di Sepang Tes hari pertama Quartararo cedera. Nah loh, yang cukup unik adalah tempat dia cedera itu sama persis dengan tikungan tempat Jorge Martin cedera tahun lalu. Cuman Jorge Martin cederanya kaki, dia cederanya jari, tangan. Jadi kalau kalian lihat dia punya video di posting sama MotoGP, dia itu yang gelundung-gelundungnya jauh banget.
sempat dia ditanya soal itu, alih-alih ditanya soal dia punya masa depan, karena kan udah gue bahas di Sepang Shakedown soal dia punya pernyataan mengenai kontrak dengan Honda. Jadi karena dia udah kadung cedera, orang juga males nanyain dia punya kontrak, orang lagi emosi gara-gara crash gitu kan. Memang waktu habis crash, dia itu sempat ke klinik dan klinik bilang nggak ada yang patah. Cuman memang dia punya memar itu yang gue nggak tahu apakah dia punya airbag itu berfungsi apa gimana gitu. Sampai memarnya itu sorry, kalau gue itu pedis banget serius kak, kayak orang nggak pakai letter sebenarnya. Kalau lu nggak pakai letter terus lu kekikis aspal, itu pedisnya segitu kak. Karena emang kayak kekikis, dia punya siku itu besar loh ya, kalau kena air, wih pedis banget. Nah memang setelah crash kan udah gue bilang, klinik bilang nggak ada yang patah. Jadi dia memutuskan nge-track setelah makan siang. Dan faktanya memang dia berusaha untuk nge-track, tetapi motornya mogok tiba-tiba di track lurus. Jadi dia baliklah ke pedok. Untungnya dia sempat mencetak lap terbaik, sehingga di waktu kombinasi hari pertama dia bertengger sebagai Yamaha terbaik di posisi ke-9. Tetapi itu bukan tanpa omelan. Kalau kalian lihat dia punya postingan ngomel-ngomel di pedok sama MotoGP yang posting. Jadi di depan kamera dia itu ngomel panjang lebar pakai headphone dia, tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi dia ngamuk katanya. Nah, jadi di hari kedua tiba-tiba Yamaha memutuskan tidak menurunkan satu rider pun sama sekali. Memang gosip bahwa Quartararo ngamuk-ngamuk di belakang pedok itu udah tersebar. Jadi langsung dibantah lah sama Yamaha. Dia bilang bukan masalah soal Quartararo crashnya, bukan, tetapi ada masalah lain yang ada hubungan dengan keselamatan. Itu bunyi pernyataan mereka. Sampai jeda makan siang tidak ada satupun rider Yamaha yang turun, tanpa ada jawaban sama sekali soal apa yang terjadi secara resmi. Beberapa jurno di belakang pedok itu menangkap bahwa para petinggi Yamaha itu cemasnya luar biasa. Kekhawatirannya emang kelihatan, bener-bener kelihatan. Ya para ridernya sih ya lumayan santai gitu. Alex Rins nontonin dari sementara si Jack Miller ngobrol sama Toprak ngegosip ya kan. Jadi nggak ada yang tahu ceritanya apa. Nah akhirnya setelah jeda makan siang keluarlah pengumuman Yamaha bahwa mereka secara resmi mundur dari Sepang Tes hari kedua. Ditanyalah sama Max Bartolini yang kedapatan di belakang pedok lagi cemas banget ngomong sama Mas Huda kalau nggak salah. Jadi ditanya sama Jono, Bartolini what happened here? Jadi dia bilang gini, kami sedang mengidentifikasi apa masalahnya dan kami memutuskan untuk alasan keamanan kami tidak membiarkan para rider kami untuk keluar ke track sebelum masalah ini diselesaikan. Jadi ditanyalah sama Jono, emang seberat apa gitu masalahnya sampai semua rider lu nggak boleh nge-track? Itu kan artinya ini masalahnya merata di semua mesin, bener nggak? Kalau misalnya cuma masalahnya satu mesin ya berarti mesin rider lain mestinya bisa dipakai dan bisa nge-track dong dia. Jadi dia bilang kami tidak mau mengambil resiko apapun karena ini motor bisa berhenti tiba-tiba di track lurus dan itu jelas membahayakan rider kami maupun rider lain. Nah ini maksudnya kalian masih ingat tahun lalu Noah Detwiller dan Jose Rueda yang tabrakan di track lurus itu kan memang jelek banget. Kalau berhentinya di track lurus tiba-tiba mogok kan, itu aja masih Moto3. Lu bayangin MotoGP kalau mogok tiba-tiba terus dari belakang diseruduk, aduh. Jadi memang Bartolini bilang daripada kami memutuskan untuk tidak membiarkan rider kami nge-track sama sekali sampai kami mengetahui dan bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi Jono bilang, oh berarti besok lu bisa nge-track kagak? Jadi dia bilang, ya kalau masalahnya bisa diselesaikan sore sampai malam hari ini ya kami mungkin akan nge-track besok, tetapi kalau tidak ya kami harus mempersiapkan skenario terburuk. Skenario terburuknya adalah mereka pulang nggak nge-track sama sekali dan mencoba menyelesaikannya supaya di Buriram nanti mereka sudah clear dengan masalahnya, nggak ada lagi masalah. Jadi ditanyalah dia, berarti kalau misalnya ini masalah tetap ada, apakah ada kemungkinan kejuaraan kalian, maksudnya musim MotoGP kalian di awal musim ini ada resiko hancur lebur? Jadi dia bilang, ya begini, kami lebih memilih mengambil resiko soal mesin kami daripada kami mengambil resiko pada rider kami. Karena kalau mesin itu masih bisa diperbaiki, kalau rider itu nggak bisa diperbaiki kak. Maksudnya kayak Quartararo kan, kalau udah cedera ya berarti dia absen, itu kan susah, nggak bisa diperbaiki segampang mesin ya kan. Jadi mending perbaiki aja mesinnya daripada nanti ridernya yang kenapa-kenapa lebih susah memperbaikinya, ngerti kan maksudnya? Jadi dia agak-agak ketawa soal itu. Jadi dia bilang kami sedang koordinasi dengan Jepang dan Italia karena Yamaha MotoGP itu pusatnya adalah Italia, sementara Jepang itu adalah manufakturnya yang bikin mesinnya.
Untungnya masalah ini bisa diselesaikan di hari kedua malam, sehingga di hari ketiga Rins adalah rider pertama yang duluan ngetrek tepat di jam 10. Karena dia merasa udah kehilangan 1 hari buat ngetrek, jadi dia pagi-pagi udah ngetrek duluan. Akhirnya dari belakang pedok itu berhembus kabar bahwa masalahnya motor ini, V4 ini adalah masalah overhead. Jadi selama ini ketika di Sepang Shakedown mereka menguji karena motornya itu nggak terlalu rame, nggak serame ketika Sepang tes, mereka jarang berada di belakang motor lain. Nah ketika mereka Sepang tes, mereka itu ada di belakang motor lain yang udah panas. Bayangin kalau lu ada di belakang Ducati itu panasnya luar biasa, Kak. Jadi udah treknya panas, cuacanya panas, ditambah kalau lu ada di belakang motor lain itu makin panas mesinnya. Nah jadi menurutnya mereka itu ada kemungkinan dia, lu masih ingat gak ketika Alex Espargaro masih di Aprilia yang dia masih ada masalah overhead, yang posisinya lagi bagus-bagusnya tiba-tiba harus mundur karena motornya itu udah nggak bisa dipaksa, karena kalau dipaksa ntar meluduk. Masih ingat? Kurang lebih seperti itu masalahnya. Dan karena mereka baru dalam tanda kutip mempelajari kayak gini mesin V4, sehingga mereka ya wajar lah nggak ada mesin yang sempurna karena ini baru proyek coba-coba. Jadi ya begitulah, akhirnya mereka bilang ya pada akhirnya kami sudah bisa mengatasinya, mungkin dikurangi pakai gitu pakai mungkin setupnya diperbaiki apa gimana supaya nggak terlalu panas gitu kan dia punya mesin. Akhirnya bisa diselesaikan ketika di hari ketiga. Nah Quartararo sebelum dia pulang ke Eropa dan menjalani operasi di Barcelona, dia bilang ini adalah awal musim yang sulit bagi saya. Untungnya kami masih berhasil melakukan tes selama 2 hari di masa shakedown. Jadi ketika shakedown saya masih bisa ngetrek 2 hari, tetapi ya hal seperti ini bisa terjadi. Maksudnya dia jarinya patah. Waktu itu dia belum tahu bahwa motornya masalahnya separah itu. Yang dia tahu cuman jarinya patah dan dia harus mundur dari tes. Jadi dia bilang, begitulah, apapun bisa terjadi dan jari saya patah. Jadi sekarang saya akan kembali dan pergi ke Barcelona untuk memeriksanya. Jadi ditanyalah dia, lu baru hari pertama setengah hari, apa yang menurut lo bisa diambil? Apakah cedera ini menghambat lo menguji part-part di antara para pabrikan dan saingan lain? Jadi dia bilang, kami sudah mencoba semua yang perlu kami uji bahkan sejak shakedown. Meskipun masih tersisa 2 hari lagi untuk tes yang sangat berharga untuk mengerjakan elektronik dan mapping, tetapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup karena kami sudah ngetrek sejak di shakedown. Jadi saya lebih memilih beristirahat dan bersiap untuk buriram. Ini adalah keputusan yang dibuat atas persetujuan dengan Yamaha dan kami punya 4 pembalap sehingga kami bisa membagi pekerjaan. Jadi ditanyalah dia, emang kenapa lu bisa crash dan tiba-tiba patah kayak gitu? Mana crash lu jelek, pulang gelundung-gelundung gitu, jauh banget lagi di gravel. Jadi dia bilang, saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi karena saya kehilangan bagian depan ketika baru mau menikung dan crashnya itu sangat besar. Tetapi menurut saya yang paling berdampak itu adalah karena saya membentur gravel cukup keras dan cukup dalam. Itu yang membuat saya sedikit terhuyung-huyung setelah crash, tetapi untungnya saya hanya mengalami beberapa masalah kecil. Sejauh yang saya tahu, bukan mesinnya yang bermasalah. Nah ini, yang dia tahu, dia mundur itu karena cedera, bukan mesinnya. Tapi ternyata memang mesinnya yang bermasalah, Kak. Jadi ditanya, oke, despite your injury, apakah lu puas dengan tes ini yang cuman setengah hari ini? Jadi dia bilang, ya, sejujurnya, saya langsung merasakan di mana saya perlu berubah, aspek mana yang perlu saya sesuaikan. Secara keseluruhan, mesin V4 kami ini tidak persis seperti mesin V4 yang lain. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam hal menikung. Kan ini udah dia bilang ketika Sepang Shakedown. Kita punya keunggulan di M1 inline itu adalah kecepatan menikung. Nah, di V4 ini nggak ada. Jadi dia bilang lah, banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal menikung, traksi, grip, dan tenaga. Masih banyak yang perlu disempurnakan. Sayangnya, saya tidak punya kesempatan untuk mempelajari apapun tentang rival saya hari ini. Saya tidak melakukan cukup banyak lap, jadi mari kita lihat seberapa cepat mereka di hari pertama tes ini. Kalau dilihat dari catatan waktu lapnya, mereka sudah sangat cepat. Kami tahu di mana posisi kami dan kami tahu kami masih jauh tertinggal. Kami harus bisa menerima itu dan satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah terus bekerja keras untuk memperkecil
kecil jarak. Jelas saya tidak bisa mengatakan bahwa saya percaya diri. Kita sudah melihat betapa sulitnya kami dalam membuat catatan waktu lab yang meskipun kami sudah berusaha ternyata tetap tidak terlalu bagus. Jadi satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah memberikan yang terbaik dan mencoba melakukan yang terbaik apapun posisi catatan waktu lab saya. Jadi kemarin ketika launching MotoGP, dia memberikan sambutan lewat video dan emang kelihatan dia punya jari habis dioperasi, jari tengahnya. Jadi dia bilang operasinya berjalan lancar dan saya berharap saya bisa kembali bergabung di tes Buriram. Jadi target dia itu bukan cuma balapan pertama Buriram tetapi tes Buriram. Jadi mari kita lihat apakah dia bakal nongol atau enggak. So kita pindahlah ke Alex Rins. Ini dia finish P12 di hari ketiga. Yamaha terbaik di hari ketiga karena nggak ada Quartararo. Jadi dia bilang, untungnya kami sudah menguji semua hal terpenting yang perlu kami evaluasi dalam beberapa hari pertama tes shakedown serta di hari pertama tes kali ini. Setiap kali Anda turun ke trek, Anda tidak boleh membuang waktu, mengingat kami belum mengerjakan setiap bagian motor yang ada. Rencana kerja kami adalah fokus pada aspek-aspek kecil namun tetap penting seperti suspensi, garpu, ergonomi. Sayangnya karena masalah yang kami alami kemarin yang di hari kedua mereka nggak ada ngetrek semua, kami tidak bisa menyelesaikan semuanya sesuai rencana. Tetapi kami kembali ke trek hari ini dan mencoba mengerjakan ergonomi. Jadi dipancinglah Rins. Ini ember, gua nggak tahu apakah dia ember bocor apa gimana gitu. Cuman ya nggak salah juga kalau dia ngomong karena ditanya, Jorno tanya, emang kenapa sih? Apa masalah persisnya kemarin itu sampai nggak ada yang ngetrek sama sekali? Jadi dia bilang, Yamaha memberitahu kami bahwa kami tidak bisa keluar berkendara demi alasan keselamatan karena Quartararo dan Toprak mengalami kerusakan mesin. Jadi di hari kedua itu Jorno belakang pedok bilang ada dua mesin yang bermasalah. Semuanya berpikir itu adalah mesinnya Quartararo karena satu dipakai crash kan, terus yang satu mogok. Jadi dipikir mungkin dua ini yang bermasalah, ternyata motornya Toprak yang bermasalah juga kak. Jadi dia bilang karena itu yang terbaik adalah memeriksa semuanya sebelum melanjutkan tes ini. Pada akhirnya tampaknya masalahnya sudah teridentifikasi dan hari ini kami sudah mendapatkan izin untuk kembali ke trek. Meskipun ya ada sedikit perkataan dari teknisi bahwa kami harus tetap tenang dan aktivitas dilakukan dengan terbatas. Ibarat kata alon-alon asal kelakon, gak usah kesusu kesana kemari ngegas kiri kanan, pelan-pelan aja. Jadi dia bilang kami tidak bisa melakukan terlalu banyak lap seperti 60 atau 70 lap, nggak bisa. Tetapi yang penting adalah kami sudah bisa kembali ke track. Itu aja intinya, yang penting udah nge-track aja dulu, nggak bisa terlalu banyak lap. Jadi ditanyalah dia, berarti ini mesin bakal dibawa ke Thailand nanti atau gimana? Dia bilang oh enggak, mesin-mesin baru akan ada di Thailand nanti, jadi kami akan bisa berkendara lebih leluasa. Sekarang tampaknya masalahnya sudah terkendali dan kami akan bisa mengevaluasi mesin lebih lanjut di Buriram. Tetapi untuk saat ini kami harus bisa tenang. Untungnya mesin saya dan Miller tidak mengalami masalah, tetapi kami tidak bisa mengambil resiko apapun sehingga kami menuruti apa yang diminta pabrikan. Meskipun ada keterbatasan, kami berhasil menguji semua hal yang penting. Hari ini adalah lap tercepat saya sejauh ini. Seperti yang saya katakan, apa yang terjadi kemarin tidak membatasi kami dalam hal kecepatan atau performa mesin. Bahkan motor ini berjalan seperti beberapa hari pertama ketika kami melakukan tes. Hanya saja kami tidak bisa melakukan terlalu banyak lap. So kita pindahlah ke Yamaha Pramac. Ini Yamaha Pramac di hari pertama mereka ini janjian stopi kak. Jadi stopi bareng di hari pertama karena di hari kedua kan mesinnya Toprak rusak tuh. Tetapi di hari pertama mereka sempat stopi barengan di trek lurus dan itu keren. So kita mulailah dari Jack Miller P17 di hari ketiga. Udah gue bilang dia ini adalah rider yang paling banyak pengalaman di mesin V4 karena si Alex Rins kan dia punya pengalaman V4 cuma di Honda itu juga cuma 1 tahun. Tetapi Miller punya pengalaman hampir sebagian besar di V4 semua kak. Jadi ini adalah ridernya Yamaha yang paling banyak pengalaman dengan mesin V4. Jadi ditanyalah dia, lu kan punya banyak pengalaman di mesin V4. Menurut lo apa yang terjadi dengan mesin V4-nya Yamaha? Jadi dia bilang, ya ini adalah ujian yang berat bagi kami. Saya tidak bisa mendapatkan potensi yang saya inginkan dari motornya. Sebagian masalah dengan motor ini adalah
adalah lebih karena saya sendiri. Saya butuh waktu untuk melakukan hal yang sama pada motor setiap kali saya keluar ke trek. Kami sangat sibuk mengganti part dan sasis karena sudah waktunya untuk melakukannya. Karena di hari kedua mereka nggak bisa melakukan pengujian itu, sehingga mereka menumpuk semua pekerjaan di hari ketiga. Saya mengerahkan semua kemampuan saya untuk mencoba memahami sepenuhnya apa yang berhasil dan bisa memberikan umpan balik terbaik. Kemudian di sore hari suhu berubah dan saat itulah Anda ingin tahu apakah motor Anda bisa berperilaku baik atau tidak. Jadi sekarang kita berada di titik di mana kita bisa mulai berkendara dengan cara yang sama dan membangun keakraban dengan motor ini sambil mengerjakan elektroniknya. Jadi ditanyalah dia, menurut lo apakah ini mesin gagal, produk gagal? Kan udah gue bilang di blog, apakah ini barang gagal apa gimana? Karena memang ini adalah masalah besarnya Yamaha yang ketahuan oleh media setelah skandal Katup 2020. Masih ingat skandal Katup 2020 yang para rider dipotong poinnya, kemudian pabrikan juga dipotong poinnya. Itu kan saking hebohnya kemarin. Nah, ini juga akhirnya bikin heboh juga. Jadi ditanyalah sama Jack Miller, menurut lo apakah ini barang produk gagal apa gimana gitu? Yamaha terlalu memaksa untuk pindah ke V4 padahal nggak terlalu tahu gimana caranya bikin mesin V4. Jadi dia bilang, ini menurut saya seperti sebuah kesalahan kecil karena ya wajar. Ini adalah kali pertama mereka menggunakan mesin V4 dan tentu saja perlu diketahui ada masalahnya di mana. Kalau memang terjadi masalah ya harus diketahui lebih awal, solusinya bagaimana. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang bisa terjadi. Akan sangat naif kalau kita mencoba membangun motor dalam 9 bulan untuk melawan yang terbaik di kejuaraan tanpa memperkirakan akan mengalami hari seperti kemarin. Jadi dia bilang, kita loh baru bikin ini mesin V4 9 bulan, pengembangannya udah ganti, dan agak naif kalau mau bilang kita langsung bisa sempurna. Jadi ya kalau ada masalah ya wajar, karena itu adalah bagian dari perjalanan dan bagian dari percobaan. Jadi dia bilang, ya biasa lah kayak gitu. Ini bagian dari proses dan tim sudah bekerja keras sepanjang malam untuk menemukan solusi. Bukan hanya di sini tetapi juga tim di Jepang dan Eropa. Ini adalah hal yang tidak terhindarkan tetapi lebih baik terjadi di sini daripada di Buriram nanti, karena itu udah tes pramusim terakhir, atau malah di balapan. Itu lebih parah lagi, lebih kacau. Jadi dia bilang biar aja lah terjadinya di tes seperti ini, karena kalau di sini kan kita udah bisa memperkirakan solusinya seperti apa. Jadi ditanya dia, berarti lu sempat ikut simulasi sprint gitu sama rider lain? Jadi dia bilang, ya sempat, cuman memang saya sempat melakukan beberapa kesalahan. Tetapi sisi bagusnya adalah ketika saya menjalani simulasi, saya melaju 8/10 detik lebih cepat daripada time attack saya. Jadi menurut saya itu ya nggak buruk. Saya tidak bisa menjelaskannya, tetapi secara keseluruhan saya puas dengan motor ini pada tahap akhir tes ini di hari ketiga, terutama ketika suhu berubah. Ditanyalah dia soal toprak, lu punya teammate itu apa kabar, gimana, apakah dia punya masalah dengan ban apa gimana, karena lu kan kalau mau dibilang dia kan rookie, otomatis lu adalah seniornya, pasti dia minta saran dari lu dong. Jadi dia bilang, ya memang dia tampak kesulitan dengan ban Michelin bagian belakang, karena kan ya lu tahu lah ya ban belakangnya Michelin. Jadi dia bilang, ya ini adalah masalah umum ban Michelin ketika Anda merebahkan motor hingga 25 derajat dan motor itu tidak bisa kembali ke posisi semula sampai Anda pindah gigi ke gigi 5 atau 6. Itulah kenapa Anda mendengar suara-suara yang agak khas dari Ducati. Kalau kalian bisa lihat, kadang-kadang dia punya ban belakang itu berasap karena mesin memindahkan transmisi beban dengan cara yang halus agar tidak mengganggu motor. Dengan mesin inline, transfer beban ini sangat sulit dicapai. Itulah kenapa Yamaha memutuskan pindah ke V4. Tetapi ya, V4 juga belum sesempurna itu memang. Ditambah lagi dengan toprak yang belum terbiasa. Jadi kita pindahlah ke toprak P18 tepat di bawahnya Miller di hari ketiga. Jadi ditanyalah dia, apa kabar lu, udah dari shakedown kayaknya ngider-ngider, tanggapan lu? Jadi dia bilang, ya saya belajar sedikit tapi nggak banyak kak.
Belajar dikit aja tapi nggak banyak. Gini, saya mencoba mengubah gaya berkendara saya. Saya tidak bisa menyangkal bahwa saya juga agak kesal pagi ini karena time attack-nya itu tidak tercatat sesuai dengan yang saya harapkan. Dengan ban baru, kami mencoba menemukan dasar yang baik sore ini. Dan saya merasa sedikit lebih baik. Yang ingin saya tekankan adalah kami belum menyentuh pengaturan suspensi sama sekali. Jadi di Buriram, kami berencana untuk mengevaluasi part baru karena kami membutuhkan setup yang berbeda dalam hal grip dan cara menikung. Jadi Toprak punya motor ini memang dari Sepang Shakedown itu ada yang nanya-nanya, emang kenapa dia ini kok nggak pakai aero belakang? Kenapa dia punya fairing standar aja, bukan fairing baru? Karena satu, waktu di Shakedown dia masih belajar, jadi pakai yang polosan untuk mengerti sensasi motor. Tetapi ketika di Sepang tes, dia mulai pakai tail, mulai pakai aero belakang. Nah, masalahnya adalah dia tetap merasa nggak nyaman dengan motornya. Karena ini motor kan beda dengan motor superbike ya kan. Jadi dia punya saddle itu diturunin jauh banget dengan dia punya stang tinggi banget kak. Karena dia adalah rider yang tinggi. Gue nggak tahu siapa yang lebih tinggi antara dia sama Luca Marini. Tapi menurut gue Luca Marini juga nggak pernah segitu-gitu banget sih merubah ergonominya sampai stangnya dinaikin tinggi sekali dan dia punya saddle turun banget. Tetapi ternyata dia masih susah juga buat nikung. Itulah kenapa dia bilang PR gue buat Buriram nanti adalah mengatur setup dalam hal grip ban belakang dan menikungnya gimana. Jadi ditanyalah dia secara spesifik perbedaan antara Michelin sama Pirelli. Jadi dia bilang untuk sementara ini saya mencoba mengikuti Miller dengan ban baru. Saya mencoba memahami bagaimana cara dia menikung. Dia sangat kuat di tikungan panjang. Di sisi lain dia cukup bagus dalam hal pengereman. Saya juga kuat, saya bisa mengerem dengan baik dan mencoba menghentikan motor. Masalahnya adalah di tikungan panjang, saya masih kesulitan untuk memahami cara melewati tikungan itu dengan baik. Karena saya tidak bisa mempertahankan kecepatan tikungan. Selain itu, saya masih perlu belajar cara menggunakan rem dengan lebih baik. Dan saya butuh lebih banyak waktu. Jadi ditanyalah dia, berarti lu ada planning gitu buat Buriram? Jadi dia bilang, saya rasa kami akan mencoba melakukan setup yang berbeda. Karena kami belum banyak mengubah suspensi di sini. Kami hanya akan mencoba beberapa part baru dan fokus terutama dalam hal kontrol. Saat ini sepertinya kami membutuhkan setup yang berbeda dan saya butuh kecepatan menikung dan kemampuan berbelok yang lebih baik. Karena saat saya berkendara dengan ban baru sangat sulit untuk mengetahui momen yang tepat untuk membuka gas. Di Superbike saya selalu menggunakan ban belakang baik saat memasuki tikungan maupun saat akselerasi, sedangkan di MotoGP yang terjadi adalah kebalikannya. Saya harus berkendara lebih seperti di Moto2, menggunakan bukaan gas yang sangat lembut karena ban Michelin ini ternyata sangat sensitif. Seperti yang saya katakan, saya mencoba beradaptasi, tetapi setelah dari Superbike itu memang tidak mudah. Tim selalu meminta saya untuk berkendara lebih halus, tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Intinya adalah dia orangnya kasar, sementara Michelin dan MotoGP itu mesti dihalus-halusin kak, karena kalau lu kasar ya crash. Jadi dia bilang itu lebih mudah ngomongnya daripada dilakukan, nggak segampang itu karena ya udah gue bilang, Quartararo kan sendiri bilang mengubah riding style itu nggak segampang membalik telapak tangan. Ya emang kalau leper lap lu bisa mengontrol diri lu sendiri. Tetapi kalau udah balapan itu kan sudah intuisi yang ngomong, sudah refleks yang ngomong. Jadi ya kadang iya kadang kagak juga. Nah ini Toprak bilang, iya gampang emang ngomongnya tapi susah kenyataannya. Jadi dia bilang tidak mudah bagi saya untuk melihat diri saya berada di posisi terbawah. Karena biasanya di Superbike dia di atas barengan sama Nicolo Bulega kan. Jadi memang dia bilang tidak mudah melihat saya berada di papan bawah, terutama setelah hasil yang saya raih selama ini di Superbike. Tetapi saya berusaha untuk belajar secepat mungkin. Saya berharap bisa berkembang. Saya belum tahu caranya tapi saya akan mencoba dan berusaha setiap hari. Maksud saya begini, ban belakang Michelin itu sangat berbeda dari Pirelli. Dengan ban Pirelli, Anda bisa merasakan push dari ban belakang dan akan lebih mudah dikendalikan. Tetapi dengan ban Michelin, begitu Anda mulai mempush,
pushnya itu nggak berhenti dan Anda nggak bisa merasakannya dengan baik. Sulit untuk dipahami. Pembalap lain itu sudah memahaminya karena mereka sudah bertahun-tahun pakai Michelin. Ya memang lebih mudah bagi mereka, tetapi bagi saya ini rumit karena saya kurang pengalaman. Jadi ditanyalah dia, oke, karena lu dari Superbike, menurut lu apa perbedaan terbesarnya? Motornya kah atau bannya kah? Jadi dia bilang semua. 50 bannya, 50 motornya. Saya senang dengan pengeremannya, tetapi mendapatkan kecepatan yang tepat itu sulit. Pagi ini saya melihat Alex Marquez. Jadi ada Alex Marquez di depan dia kan, dia ngintilin Alex. Jadi dia bilang, pagi ini saya berada di belakangnya Alex Marquez. Motornya itu berbelok dengan sangat baik dan punya akselerasi yang hebat dan bisa memanfaatkan cengkraman grip ban sebaik mungkin. Sulit bagi saya untuk bisa meniru gaya itu, terutama untuk 5 atau 4 balapan pertama. Jelas saya ingin balapan seperti dia karena kan Alex Marquez menjadi pemimpin catatan waktu di hari ketiga. Tetapi motor saya tidak bisa mengerem sebaik yang saya inginkan. Sepertinya kehilangan sesuatu. Masalahnya juga ada di soal setup. Jadi bukan cuma soal riding style. Sehingga kami perlu menemukan solusi untuk balapan nanti. Saya masih harus memahami ban dengan baik, terutama dalam simulasi balapan. Saya masih belum mengetahui potensi ban setelah 12 lap. Di Thailand nanti mungkin saya akan mencoba kembali simulasi balapan. Jadi saya nggak tahu potensi ban setelah 12 lap karena untuk nikung aja gua susah coba. Jadi ditanyalah dia perkara soal aeronya. Jadi dia bilang, ya saya sudah sempat mencoba aero belakang. Saya mencobanya 2 hari lalu dan saya akan mencobanya lagi nanti di Buriram. Sensasinya bagus karena memungkinkan Anda untuk memahami perilaku motor. Dengan saddle jok yang rendah, saya merasa lebih nyaman terutama di tikungan. Saya mulai memahami motor ini, tetapi ketika saya mulai memakai jok atau saddle yang lebih tinggi, rasanya memang agak berbeda. Saat ini Yamaha saya adalah motor touring. Motor touring itu yang motor bisa dibawa santai gitu, yang sadelnya tinggi, joknya rendah biar nggak capek. Jadi dia bilang, ya sejauh ini Yamaha saya untuk saat ini adalah motor touring. Saya harus membandingkan lagi posisi stang yang tinggi untuk menemukan sensasi yang saya butuhkan. Jadi overall dia 3 hari di Sepang Shakedown, 2 hari di Sepang Test, total 5 hari. Jadi dia bilang, hari pertama terutama di Sepang Shakedown itu rasanya sangat berat. Dalam 3 hari pertama tes, saya tidak bisa rileks di atas motor. Di Superbike mudah melakukan banyak lap, tetapi di sini berbeda, terutama dalam cuaca panas. Saya selalu berada di limit dan saya tidak bisa rileks dan itu sulit. Karena saya bahkan merasa kelelahan, capek kak. Jadi ditanyalah lu ada saran kagak buat Bulega? Karena kan Bulega katanya bakal naik ke MotoGP 2027. Menurut lo, apa yang akan lu saranin buat Bulega kalau misalnya dia mau naik ke MotoGP? Jadi dia bilang, ya saya pikir kalau dia bergabung ke MotoGP, dia bisa balapan jauh lebih baik dari saya karena dia punya riding style yang presisi dan sangat kuat di tikungan lebar, tikungan panjang. Faktanya, balapan Superbike melibatkan aspek-aspek ini. Cara Anda menghentikan motor, membelokkan motor di track dengan bentuk V, maksudnya tikungan tajam, berakselerasi, itu berhasil ketika di Superbike. Tetapi di MotoGP, Anda harus benar-benar mengubah riding style Anda. Bahkan Jonathan Rea akan melakukan hal yang sama kalau dia bergabung di MotoGP. Ya memang agak complicated, tetapi saya sudah bisa memperkirakan bahwa saya akan kesulitan di sini. Jadi kemarin di launching MotoGP, mereka berdua ini adalah tim pembuka launching dan menurut gua ini adalah pembukaan yang menarik karena mereka berdua melakukan atraksi yang menurut gua keren banget sih. Meskipun hujan-hujan, mereka tetap melakukan stoppie, mereka tetap atraksi dan menurut gua ini menghibur. Meskipun ya sempat gua pikir ini kenapa Pramac duluan, kenapa ya jelas memang Ducati Lenovo akan jadi yang terakhir. Yang gue pertanyakan adalah kenapa Honda pabrikan itu lebih duluan daripada Trackhouse. Setelah gue pikir-pikir, oh mungkin berdasarkan podium kak. Karena kan diumumkan ada 11 tim yang akan bergabung dan di tahun lalu hanya 10 tim yang naik podium. Ada 1 tim yang gak pernah naik podium dan ya itu adalah Pramac. Jadi ya wajar Pramac menjadi yang paling pertama membuka konvoi karena mereka adalah tim paling bapuk se-MotoGP tahun lalu.
Karena tim yang lain udah merasakan podium, meskipun itu di sprint race atau di mana gitu ada podiumnya, tapi Pramac kagak ada sama sekali. Jadi ya mereka jadinya pembuka dan menurut gue tetap menghibur karena mereka atraksi dan mereka stopi. Ini adalah tim yang menurut gue nanti paling banyak konten kalau di tahun 2026 untuk MotoGP yang suka konten. Karena tim medianya MotoGP sekarang suka bikin konten yang kadang-kadang menurut gue remeh, tapi ya lumayan lebih bagus daripada yang tahun-tahun lalu yang isinya cuma narasi, adu domba, dan segala macam. Sekarang lebih yang menghibur dan bikin ngekek. So, kita pindahlah ke Honda. Nah, di Honda kita bahas dulu. Papi Peripuik ditanya kemarin soal Quartararo dan soal tes. Bukan ketika launching ya, ketika launching dia ditanya juga, tetapi setelah sepang tes dia sempat ditanya. Jadi dia bilang, ya saya senang bahwa para rider kami bekerja dengan sangat baik dengan motornya. Memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan, tetapi kita masih ada waktu untuk Buriram. Jadi semua feedback yang kami dapat dari rider akan kami olah dan nanti kami perbaiki di tes Buriram. Nah, ditanyalah dia soal Quartararo. Giorno bilang gini, Quartararo bilang nggak ada yang dikonfirmasi, belum ada tanda tangan, tapi memang ada ngomong. Jadi dia bilang, ya gini, wajar kalau kita itu ya ngobrol-ngobrol, karena harus diakui trennya sekarang adalah negosiasi bahkan sebelum musim dimulai. Nampaknya itu sudah menjadi tren untuk membicarakan kontrak lebih awal. Pembicaraan memang berjalan tetapi belum ada yang disepakati, dan kami juga belum akan mengambil keputusan karena bagi saya akan sangat penting untuk melihat seperti apa keempat rider kami terutama di awal musim. Kurang lebih begitulah perkataannya dia, tetapi dia sangat puas karena di hari kedua Joan Mir berhasil memimpin catatan waktu. Jadi setelah sekian tahun gak pernah ada Honda di peringkat pertama catatan waktu tes Sepang, kali ini tumben-tumben Honda nongol. Jadi Joan Mir itu yang senangnya luar biasa, meskipun ya menurut gua itu agak-agak prematur untuk senang duluan sih. Ya tapi ya yang penting ya kan. Jadi di hari kedua itu Joan Mir itu sempat sesumbar, dia bilang, oh saya senang sama ini motor, ini adalah motor terbaik Honda yang pernah saya kendarai, dan dengan motor ini saya bisa melakukan apapun yang saya mau sekarang. Kalau dulu agak susah, sekarang udah bisa melakukan apa yang saya mau. Begitu hari ketiga lah dia mengkritik lagi. As usual Joan Mir. Jadi Joan Mir posisi ke-9 di hari ketiga, dia bilang kami sudah mencoba berbagai part yang tidak memberikan hasil yang kami inginkan. Ini bicaranya dia di hari ketiga. Setelah di hari kedua dia bilang, oh saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan motor ini. Meskipun ya kalau Ducati maju 1 langkah kita perlu maju 3 langkah, tetapi ya saya senang lah sama ini motor. Ini adalah motor Honda terbaik yang pernah saya kendarai. Giliran di hari ketiga, nah mulailah dia, kami sudah mencoba berbagai part dan hal yang tidak memberikan hasil yang kami inginkan. Jadi kami terpaksa mengikuti rencana alternatif dan itu memakan waktu. Demikian juga di sore hari saya mencoba setup kopling yang berbeda tetapi tidak berfungsi seperti yang saya inginkan. Saya tidak tahu kenapa. Hal ini wajar terjadi selama pengujian, selama tes, tetapi tentu saja ini mempengaruhi hari saya dan membuat saya tidak bisa melakukan time attack. Jadi ditanyalah dia, menurut lo posisinya Honda saat ini bagaimana? Jadi dia bilang, ya kalau kita tidak memperhitungkan para Marquez Brothers dan banyak ya, karena mereka bertiga bercokol di posisi atas, dia bilang, ya menurut saya kita ada di posisi yang baik. Artinya ya kalau kita nggak hitung itu tiga punggawanya Ducati itu, ya mungkin lumayan lah kalau diantaranya Marco Bez, diantaranya Morbidelli, ya lumayan lah, kita lumayan bisa bersaing, berada di posisi yang baik. Tetapi saya pikir Ducati memang sudah membuat kemajuan, meskipun kami juga sudah membuat kemajuan, tetapi berdasarkan kecepatan mereka, saya pikir akan sulit bagi kami untuk mengimbangi. Meskipun demikian, kami tetap harus bekerja keras karena kami masih memiliki ruang untuk berkembang lebih banyak daripada mereka, atau ya setidaknya saya pikirnya demikian. Jadi dalam hal kecepatan, saya mencatatkan beberapa waktu lap yang cukup baik antara 1 menit 58 dan 1 menit 59 di akhir simulasi balapan. Kecepatannya tidak buruk, tetapi kami masih memiliki keterbatasan dalam hal grip dan suhu yang tinggi. Namun ketika kondisi lebih menguntungkan, RC2 13V saya berkinerja lebih baik. Jadi kita perlu bekerja keras karena untuk mencapai waktu lap 1 menit 57 detik, Anda perlu menemukan grip yang memungkinkan Anda mengendalikan lap dan mencoba menjaga ban tetap bertahan
untuk bisa melakukan lebih banyak lap. Jadi dia bilang kami tidak menargetkan Ducati, tetapi dibandingkan dengan pabrikan lain kami cukup dekat lah. Jadi dalam hal kecepatan kami bisa bersaing dengan para rival kami secara langsung, bahkan mungkin sedikit lebih unggul. Tetapi ya kalau mau dilihat Desmo CDC, terutama catatan waktunya Alex, ya udahlah ya, kami jauh tertinggal. Dadah, bye-bye. Jadi ditanya, menurut lo dibandingkan motor 2025 yang masih konsesi itu, apakah motor tahun ini sudah lebih baik dan siap untuk balapan di era non konsesi karena mereka sudah lepas konsesi? Jadi dia bilang motor ini secara keseluruhan sudah meningkat secara signifikan meskipun hanya berupa evolusi. Mesin dan gripnya sudah meningkat lebih baik, tetapi kemajuan dalam hal aerodinamikanya masih terbatas dan kami masih kekurangan grip. Dalam hal kecepatan, saya sudah mencoba time attack pada hari Rabu, hasilnya tidak buruk hari kedua. Dan saya pikir kami sudah bisa meningkatkannya, tetapi dalam hal kecepatan balapan itu beda, karena kan itu di simulasi balapan. Kalau misalnya kita balapan besok nih, ya mungkin masih bisa lah ya 5 besar, tetapi lebih baik dari 5 besar kayaknya nggak bisa. Saya mengikuti simulasi balapan lebih karena saya ingin memahami rider lain punya cara balapan. Dan berdasarkan itu menurut saya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya berharap bisa mencatatkan waktu sama seperti Alex di 1 menit 57 detik ketika balapan. Tetapi kalau itu terjadi mungkin saya bisa melakukannya di lap pertama. Lap kedua udah nggak ada. Jadinya waktu lapnya berubah jadi 2 menit di lap kedua. Jadi dia bilang nggak semudah itu soalnya yang mengejar Ducati, Kak. Masih jauh sekali. So kita pindahlah ke Luca Marini P16. Ini lumayan jauh bedanya sama Joan Mir. Ternyata dia menguji aero yang berbeda dengan Joan Mir. Kalau kalian lihat di gambar kalian akan tahu apa perbedaannya. Gue juga agak-agak perlu menyipitkan mata, ini perbedaannya di mana. Kalian pasti tahu perbedaannya di mana. Tebak-tebak berhadiah, kalian pasti tahu bedanya di mana. Jadi dia menguji fairing baru, kemudian ada tail baru di belakang, itu juga dia coba. Kalau nggak salah itu yang dicoba sama Alex Espargaro ketika Sepang Shakedown. Jadi dia bilang dalam sesi tes memang sulit untuk memahami posisi kami dibandingkan dengan tim lain karena kami tidak mengetahui jumlah bahan bakar yang mereka gunakan, dan yang pasti kami menggunakan ban yang berbeda. Jadi seperti biasa dia sama Sarko ini adalah tim tes. Tim coba-coba, pokoknya lu coba ini, gue coba itu, gini-gini, gitu-gitu. Sementara Joan Mir ya urusannya time attack lah, terserah dia. Mereka lebih fokus sama pengujian karena ini adalah era non konsesi. Jadi harus dipikirkan paket yang pakem, beneran pakem, sehingga begitu balapan dimulai Bu Riram udah nggak perlu disesali lagi pilihan mereka. Kurang lebihnya kayak gitu karena ini udah non konsesi, Kak. Jadi dia menguji fairing yang berbeda dengan ban yang berbeda, pokoknya digonta-ganti ya kayak puzzle lah. Jadi dia bilang mungkin kami bisa memahami lebih banyak di Thailand, tetapi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas kita harus menunggu balapan pertama. Saya pikir Honda sudah membuat kemajuan dari waktu ke waktu. Sejak saya bergabung tahun 2024, kami sudah mengubah dan meningkatkan banyak hal. Bergabungnya Albesiano serta Alex Espargaro dan Takaki Nakagami sebagai tim tes tentu saja dilakukan di waktu yang tepat dan sudah membantu mendorong semua orang untuk berjalan ke arah yang sama. Secara keseluruhan, saya akan mengatakan tes ini sangat positif meskipun tidak pernah cukup mengingat semua orang terus berkembang. Dibandingkan balapan terakhir, banyak hal yang sudah membaik. Kami perlu melangkah lebih jauh karena kami belum sepenuhnya berada di tempat yang kami inginkan. Kita perlu melakukan selangkah demi selangkah dan di Bu Riram nanti akan ada beberapa hal baru, part baru untuk dicoba. Kami juga harus fokus untuk menemukan setup yang tepat di sana karena itu adalah sirkuit yang unik atau setidaknya berbeda dengan sirkuit Sepang ini. Overall mustahil untuk menarik kesimpulan di saat ini. Tes Sepang harus selalu ditanggapi dengan hati-hati karena kita belum mengetahui kondisi ban dan level bahan bakar. Kita menunggu balapan pertama dulu. Kami tentu belum berada di titik yang tepat untuk memperkecil jarak, tetapi kami tetap positif karena kami tahu apa yang kurang dan di mana kami bisa meningkatkan performa. Kami hanya butuh sedikit lebih banyak waktu. Jadi di pagi hari dia itu sempat mogok motornya kalau nggak salah di trek lurus apa di tikungan 9. Jadi dia bilang ya hal-hal seperti itu memang bisa terjadi tetapi semuanya terkendali. Dan soal catatan waktu, jujur saya tidak melakukan time attack. Oh walah pantesan.
Oh alah, pantesan dia di bawah gitu. Jadi dia bilang, ada-ada aja ketika saya mau time attack. Saya ceritanya mau melakukan time attack, ketika itu ternyata hujan mulai turun. Jadi mustahil dan tidak mungkin untuk bisa mencetak time attack dengan baik di tengah hujan yang mulai turun. Pada akhirnya tidak ada yang berubah. Yang penting adalah saya mencoba semua fitur baru dan part baru yang jumlahnya cukup banyak. Dan ini adalah tes yang menantang dari segi perspektif. Jadi soal time attack, udahlah ya, saya memang nggak time attack karena memang salah waktu. Giliran mau time attack ya ilah hujan. Jadi udahlah ya. Nah, yang menarik adalah dia sama Sarko, mereka berdua. Kalian masih ingat ketika gue posting di blog jam makan siang dan ternyata Luca Marini dan Johan Sarko masih di track dengan Mir juga sih kalau nggak salah. Mereka itu masih nge-track. Gue nggak tahu apakah mereka sempat makan siang atau memang nggak sempat makan siang atau makan siang ala kadarnya gitu. Tetapi dia dan Peko juga kalau nggak salah itu nge-track siang-siang bolong ketika orang masih istirahat makan siang. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya justru kelihatannya malah nggak seneng setelah tes. Meskipun lu bilang ya kita ada di perspektif yang bagus. Jadi dia bilang, enggak lah, gue cuma sedikit capek karena gue nggak pernah lepas dari letter satu hari ini. Ibarat kata dia makan juga masih pakai letter. Saking buru-burunya. Jadi ya memang ini adalah hari yang sangat melelahkan karena ini adalah hari terakhir dan kami mencoba menyelesaikan semua pekerjaan yang bisa dilakukan. So, kita pindahlah ke LCR Honda Zarco P15 di hari ketiga. Dia lebih baik daripada Luca Marini. Jadi ditanyalah dia, apa kabar lu punya tes? Jadi dia bilang, ya motor ini cukup kompetitif dan dengan ban baru, catatan waktu lapnya lumayan solid. Saya senang dengan itu. Sensasi hari ini menegaskan bahwa motor ini berkinerja dengan baik, tetapi saya belum sepenuhnya puas. Saya belum menemukan tingkat kenyamanan yang saya butuhkan untuk sepenuhnya menikmati berkendara di atas motor. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk menemukan feeling yang sempurna untuk mengoptimalkan performa saya. Balance motor ini juga sedikit rapuh, ibarat kata dirubah sedikit dia akhirnya beda perilaku. Jadi dia bilang keseimbangan motor ini rapuh. Kami bekerja keras untuk menemukannya agar kami bisa terus maju. Tentu kami tidak bisa langsung berhasil hari ini, tetapi kami mencoba banyak hal dan banyak part. Cuaca mempermainkan kami dengan hujan dan kami tidak bisa menyelesaikan beberapa tes dengan tepat waktu, tetapi saya berhasil menyelesaikan tes Sepang dengan hasil positif. Kami menjalani sore yang intens hari ini. Kami berkendara tanpa henti. Dia sama Luca Marini itu yang memang di track aja melulu. Jadi dia bilang kami berkendara tanpa henti dan rasanya menyenangkan. Secara keseluruhan, saya kesulitan di awal tes, tetapi kami berhasil mengatasi masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Sejak kemarin, kami mulai lebih konsisten dan itulah yang penting. Kami mengalami beberapa masalah dengan keausan ban, tetapi itu sama untuk semua orang. Motornya sudah meningkat dan sekarang kami ingin mencari keseimbangan balance yang tepat untuk motor. Jadi itu PR dia untuk Buriram nanti. So, kita pindahlah ke rider terakhir yang akan kita bahas karena KTM, Ducati, dan Aprilia akan kita bahas di part kedua. Jadi, part 2 mungkin akan lebih panjang, tetapi menurut gua kita lihat nanti. Yang jelas part 1 ini emang sudah sepanjang itu, Kak. Kalau kita bikin 3 pabrikan, kalian mungkin akan kelengar lagi dengar gua bawel kan. So, kita pindahlah ke rookie Diogo Moreira P19. Jadi dibandingkan dengan Toprak, dia agak di bawahnya. Tapi apakah itu mengecilkan hati dia? Ya kagak lah. Dia sadar diri, dia masih muda dan dia totally masih newbie, pertama kalinya pakai motor MotoGP. Dia memang beda, jadi ya dia menerima dengan ikhlas bahwa dia belum sebaik Toprak dalam hal ya catatan waktu. Jadi dia bilang setelah 6 hari pengujian, saya sangat lelah, capek kak. Jadi memang di Sepang Shakedown hari terakhir dia bilang ini motor bikin capeknya luar biasa. Mungkin dia merasakan kelelahannya Ugura dan Chantra tahun lalu. Chantra itu yang bener-bener capek karena dia itu sampai kena ampam coba. Jadi yang memang agak susah lah untuk para rookie ini. Jadi dia bilang setelah 6 hari pengujian tes, saya sangat lelah. Akhirnya tes ini selesai juga. Senang karena perkembangannya positif. Kepercayaan diri saya tumbuh secara bertahap dan hari terakhir jelas yang terbaik karena kami berhasil menemukan setup dasar yang bagus. Saya sekarang lebih mengenal motor ini, jadi kami berada di posisi yang baik. Nasihat terbaik yang pernah saya terima sejauh ini sebagai rookie adalah saya harus tetap tenang. Karena saya punya 1 musim penuh untuk meningkatkan kemampuan saya. Saya punya waktu dan saya punya tim yang mendukung saya. Saya hanya perlu menjalaninya sesi demi sesi dan menikmatinya.
Apakah saya berbicara dengan para pembalap Honda lainnya? Sebenarnya sulit untuk menemukan waktu untuk berbicara dengan mereka karena semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Motornya memang bagus dan baik Mir maupun Marini sudah membuktikannya. Begitu juga Alex Espargaro di sesi Sepang Shakedown. Sedangkan saya masih harus menempuh jalan saya sendiri dan fokus pada pekerjaan saya. Jadi ditanyalah dia, lu ikut simulasi sprint race kagak? Jadi dia bilang, enggak, gua nggak ikut karena saya udah capek sekali. Dan bagi saya bertahan selama lebih dari 10 lap, itu kan 12 lap minimal, menurut saya itu tidak masuk akal. Lagi pula saya sudah mensimulasikan sprint di hari terakhir sesi shakedown. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya di Thailand. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Nanti KTM, Aprilia, dan Ducati kita bahas di part 2. Itu juga akan panjang karena kita akan membahas soal Pedrosa yang ember bocor alus. Juga soal Tech 3, soal Pecco di Ducati, Aprilia, dan bla 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 blanya. Siap-siap aja, itu bakal lebih panjang. Kenapa nggak sekarang? Karena ini adalah waktu-waktunya gue puasa dan gue nggak bisa terlalu banyak ngomong. Sementara untuk part 2 kayaknya bukan waktunya gue puasa, jadi gue bisa lebih luasa ngomongnya di sana dan lebih panjang bawelnya, ya kan? Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next part guys. Bye bye.